Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fadila dari kelas 2C Pendidikan Fisika dengan NIM 12120700095. Di sini saya akan menyampaikan pemahaman saya mengenai materi fikih kontemporer. Masalah fikih kontemporer adalah suatu bidang kajian yang membicarakan perihal persoalan-persoalan hukum Islam, ijtihad yang secara nyata muncul dengan menerapkan metode istinbat hukum dan analisis ilmiah, serta pendekatan yang tepat dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat. Seiring dengan berkembangnya zaman, persoalan-persoalan fikih juga berkembang, tentu memerlukan jawaban untuk kepentingan kini dan yang akan datang. Tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian yang pertama ada maqasid syariah untuk melindungi agama. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi agama merupakan hak memeluk dan meyakini seseorang boleh dan berhak memeluk agama yang diyakini secara bebas dan tanpa gangguan. Contoh penjagaannya yaitu dengan melaksanakan sholat dan zakat. Sedangkan dari segi pencegahan dilakukan dengan jihad dan hukum bagi orang-orang yang murtad. Kemudian yang kedua yaitu ada maqasid syariah untuk melindungi jiwa. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi jiwa merupakan landasan dan alasan yang menyatakan bahwa seseorang manusia tidak boleh disakiti, dilukai, apalagi dibunuh. Contoh penerapannya yaitu dengan makan dan minum, sedangkan dari segi pencegahannya dilakukan dengan cara qisas dan diat. Kemudian yang ketiga ada maqasid syariah untuk melindungi pikiran. Bentuk maqasid syariah untuk melindungi pikiran yaitu segala hal yang menyebabkan hilangnya akal menjadi tidak boleh, termasuk di dalamnya mengonsumsi narkoba atau minuman keras. Termasuk dalam hal ini juga adalah kebebasan berpendapat secara aman bagi setiap orang. Contoh penerapannya dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan makan dan mencari makan. Sedangkan dalam bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pengonsumsi narkoba. Yang keempat yaitu maqasid syariah untuk melindungi harta. Maqasid syariah untuk melindungi harta menjamin bagi setiap orang berhak memiliki kekayaan harta benda dan merebutnya dari orang lain merupakan hal yang dilarang, baik dalam bentuk pencurian, korupsi, dan lain sebagainya. Contoh penerapan hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan jual beli dan mencari rezeki. Sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan hukum potong tangan bagi pencuri dan menghindari riba. Kemudian yang kelima yaitu ada maqasid syariah untuk melindungi keturunan. Maqasid syariah untuk melindungi keturunan membuat zina menjadi terlarang karena dapat memberikan dampak negatif, baik secara biologis, psikologis, ekonomi, sosial, nasab, hukum waris, dan lain sebagainya. Karena itu penjagaan dilakukan dalam bentuk pernikahan, sedangkan bentuk pencegahan dilakukan dengan menegakkan hukum bagi orang yang berzina dan yang menuduh orang lain berzina tanpa adanya bukti. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.